Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Telah hadir bersama kami di sini salah satu inovator yang juga mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, yaitu Mbak Ratu Aksohas. Ya Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Panggilannya Mbak Rara, Rara. ya Mbak Rara. Saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa atau gimana? Sudah yudisium, Oh, Bu. sudah yudisium, berarti udah selesai gitu ya. Iya, selesai. Oke, inovasi yang mau kita bahas hari ini adalah berjudul prototipe alat pengering tipe tray untuk pengeringan pulp berbasis campuran tandan kosong kelapa sawit dan pelepah pisang. Nah, ini kalau dari bahasanya udah panjang, tapi mungkin penjelasannya kita dengarkan dari Mbak Rara gitu ya. Yang dimaksud dengan prototipe alat pengering tipe tray ini gimana Mbak? Bisa jelasin? Jadi prototipe alat pengering tipe tray ini diperuntukkan untuk mengeringkan pulp, Oke. Pulp itu bubur ya? bubur kertas. Nah, adapun latar belakang mengapa memilih pengeringan ini karena mengenai konsumsi pulp yang makin hari ini makin tinggi, Oke. sehingga diperlukan kenaikan atau perkembangan teknologi dalam produksi pulp. Nah, salah satu proses pembuatan pulp yang perlu diperbaiki ini adalah pengering. Oh, pengeringnya. Tahap pengeringnya. Jadi hambatannya biasanya di pengeringnya Di itu pengering. ya. Oke. Nah, mengapa pengering? Karena pengering ini dapat mempengaruhi mutu dari pulpnya itu sendiri. Dari pengering ini itu dapat mempengaruhi ikatan serat yang ada pada pulp. Oke. Baik buruknya mutu hasil produk pulp yang dihasilkan itu salah satunya ditentukan oleh persen kadar air. Oke. Jadi ini berkaitan dengan pengeringan pada pulp tersebut. Oke. Jadi dia semakin kalau dengan alat ini air yang ada di dalam pulp itu bisa sangat kering gitu ya, sehingga pengeringannya lebih optimal. Lebih gitu. optimal dan lebih cepat. Oke. Kalau campuran tandan kosong kelapa sawit dan pelepah pisangnya sendiri, kenapa dipilih bahan itu, Mbak? Alasannya itu karena ketersediaan pada bahan bakunya itu sangat melimpah. Oke. Kalau tandan kosong itu kita bisa lihat dari data yang saya baca, 1 ton kelapa sawit itu bisa menghasilkan limbah tandan kosong kelapa sawit sebesar 230 kg. Oke, memanfaatkan limbah ya. Iya. Sedangkan untuk pelepah pisang itu sendiri, 1 pohon itu dapat menghasilkan pelepah pisang kering sebesar 6,1 kg. Oke, lumayan Jadi ya. kami memanfaatkan limbah pertanian yang ada. Oke. Nah, dari persen kandungan yang ada pada pelepah pisang dan tandan kosong ini sangat menunjang untuk dijadikan sebagai bahan baku pulp. Karena dari persen kadar selulosa yang ada pada tankos ini sebesar 45,95% selulosa, sedangkan untuk ligninnya 16,95%. Nah, sedangkan untuk pelepah pisangnya itu sebesar 64% dan untuk persen ligninnya ini sebesar 5%. Nah, dengan kadar selulosa yang tinggi dan persen kadar lignin yang rendah ini dapat membuat proses pembuatan pulp ini semakin
cepat atau Oke. waktunya itu relatif lebih cepat Dibandingkan dengan kalau pakai bahan lain gitu bahan ya. lain. Oke. Karena kalau bahan lain mungkin persen ligninnya itu lebih besar dibanding tinggi. menggunakan bahan baku lignin Oke. dan tandan kosong kelapa sawit. Oke, selain memang banyak juga ya limbah yang kelapa Limbahnya sawit tadi ya gitu. mudah ditemukan. Oke, tetapi alat pengering tipe tray ini berarti bisa dipakai untuk pulp apa aja gitu ya? Pulp apa aja. Oke, tapi untuk yang saat ini percobaannya menggunakan campuran bahan-bahan Ya, ini gitu. khusus untuk penelitian ini dikhususkan untuk membuat pulp berbahan baku tandan kosong kelapa sawit dan pelepah pisang. Oke. Nah, dari sistem kerja alatnya sendiri seperti apa, Mbak? Karena kan pencampuran itu berarti harus apa dicacah atau apa gitu sebelum masuk ke alat pengeringnya itu. Jadi alat ini terdiri dari dua alat. Oke. Alat pertama itu alat digester dan kemudian setelah keluaran dari digester itu pulp akan masuk ke dalam pengering. Oke. Nah, jadi pertama-tama tandan kosong kelapa sawit itu dan pelepah pisang dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan dipotong Oke. menjadi ukuran kecil. Nah, setelah itu dikeringkan. Oke. Setelah dikeringkan kemudian Itu berlaku untuk pelepah pisang juga ya? pelepah pisang dan tandan kosong Iya, kelapa langsung sawit. dua-dua bahan itu dibersihkan dulu gitu ya, kemudian Ya, dipotong kemudian dipotong gitu. Oke. dan dikeringkan. Oke. Setelah itu dihaluskan agar nantinya berbentuk serbuk Bubur. atau bubuk. Oh, masih bubuk gitu Ya. ya? Oke. Itu menggunakan alat crusher. Oke, ada alatnya sendiri. Alatnya Oke. sendiri yang menunjang dari alat ini. Iya. Selanjutnya setelah itu kita membuat larutan pemasak. Oh, ada larutannya. Larutan pemasak ini yang kami gunakan adalah larutan pemasak NaOH. Oke. Selanjutnya larutan pemasak akan dimasukkan ke dalam digester beserta bahan baku tankos dan juga pelepah pisang. Oke. Nah, nantinya keluaran dari digester ini adalah pulp yang masih basah. Ya, bubur. Masih gitu bubur. Ya? Oke. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan alat press. Oke. Nah, kemudian bubur yang masih basah ini kita press. Hasilnya ini kemudian yang akan dikeringkan di Oke. pengering tipe tray. Oke. Baru masuk gitu ya Baru kalau masuk pengering. pengering. Setelahnya hasil dari pengering tipe tray ini pulpnya nanti bisa dianalisa kadar airnya. Apakah pulp ini kadar airnya dapat memenuhi Oke. standar kadar air berdasarkan standar nasional Indonesia apakah tidak. Oke. Oh, jadi udah dicek dulu sebelum masuk ke dalam alat pengering itu ya, apakah udah sudah sesuai standar atau belum buburnya itu? Iya. Oke. Kalau dari inovasinya sendiri sejak kapan kita dapat ide terus kemudian dilakukan sampai selesai saat ini gitu? Udah berapa lama, Mbak? Sebetulnya kalau proses pengerjaan, perancangan sampai selesai dari awal sampai akhir ini memakan waktu 4 bulan. 4 bulan. Berarti 4 tahun bulan. ini ya? Iya, tahun ini. Tahun ini. Dari awal membuat proposal dan sampai tugas akhir. Oke. Nah, Diimplementasikan. namun untuk idenya itu sendiri muncul sudah dari awal tahun ini. Oh, dari 2021. 2021. Oke. Dari Berarti awal alatnya ini Februari. Berarti alatnya ini memang merakit sendiri ya? Merakit sendiri. Jadi alat digester sama alat pengeringnya memang merakit sendiri. Iya. Ada tim gitu ya? Ada tim. Oke. Kalau hambatannya sendiri dalam melaksanakan atau membuat alat pengering ini seperti apa, Mbak? Untuk hambatannya dalam proses pembuatan pulp itu sendiri tidak ada hambatan karena dari segi bahan bakunya sudah tersedia Oke. banyak. Kalau untuk buat alatnya sendiri? Nah, kalau untuk membuat alatnya itu kendalanya itu pada biaya. Biaya ya? Iya, karena itu biaya. bentuknya besar ya alatnya? Apa? Bentuknya besar? Bentuknya besar. Oke. Nah, karena prototipe ini ada dua ya, ada digester dan juga ada pengeringnya juga. Pengering tipe tray juga. Oke. Jadi dalam sekali perancangan dia membutuhkan
harga yang double juga gitu. Oke, jadi kayak Jatuhnya dua itu membuat mesin ya, dua alat. dua alat gitu. Untuk rencana pengembangannya kira-kira kan kalau sekarang udah menghasilkan kertas ya, kalau pulp yang sudah dikeringkan rata-rata mungkin kayak kertas ya atau dicetak gitu kan. Nah, untuk rencana pengembangannya terhadap alat ini kayak apa, Mbak? Mungkin sekarang mungkin dalam bentuk masih besar gitu ya, biaya gitu. Nah, kalau harapan ke depannya seperti apa nih? Harapan ke depannya diharapkan pada penelitian ini bisa menjadi bahan kajian untuk masyarakat, untuk penelitian selanjutnya. Kemudian diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi pembelajaran untuk masyarakat bahwa terdapat pengering tipe tray yang dapat membantu proses pengeringan lebih cepat pulp gitu ya. Ya. Dan diharapkan juga untuk kedepannya ya, semoga alat ini tidak hanya sampai di sini aja, tapi bisa diproduksi lebih besar lagi, dirancang lebih besar lagi dengan skala yang lebih besar yang nantinya mungkin bisa didistribusikan untuk industri menengah ke bawah. Oke, jadi produktivitasnya ditingkatkan gitu ya. Jadi yang tadinya mesinnya cuma mungkin ada 4 tray, mungkin kalau dikembangkan lebih banyak lagi. Jadi sekali produksi itu menghasilkan banyak kertas atau cetakannya gitu ya. Oke, terakhir nih, kesan dan pesan kepada sahabat inovasi seperti apa, Mbak? Untuk sahabat inovasi, teruslah semangat walaupun pandemi seperti sekarang ini, terus berinovasi untuk terus lebih kritis lagi terhadap apa yang ada di sekitar kita, dan juga terus kembangkan ide. Karena dari ide-ide yang kecil itulah nantinya akan melahirkan karya yang besar, karya yang dapat membantu masyarakat dan sekitar kita. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan yang telah mengizinkan saya dan memberikan wadah kepada saya untuk menyalurkan, untuk memberikan hasil inovasi kepada masyarakat. Dan juga saya berterima kasih kepada kampus Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan wadah untuk penelitian, kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya, Bapak Ahmad Takwa, dan juga Bapak Carlos selaku pembantu Direktur 1 Politeknik Negeri Sriwijaya, kemudian kepada Bapak Jackson dan Ibu Indah Purnamasari selaku pembimbing 1 saya, kemudian Ibu Fadarina selaku pembimbing 2 saya yang telah memberikan arahan kepada saya ketika saya penelitian dan perancangan, kemudian kepada teman-teman seperjuangan teknik kimia dan keluarga yang selalu mensupport saya. Oke. Baik Mbak Rara, terima kasih kedatangannya ke podcast kami, udah berbagi informasi tentang inovasinya. Mudah-mudahan harapan kedepannya bisa terwujud ya, dan mungkin nanti diundang lagi ke sini untuk ngobrol lagi soal inovasi yang udah dikembangkan. Sahabat inovasi, seperti kata Mbak Rara tadi, tetaplah berkreativitas, tetap berpikir kritis dalam melihat masalah yang ada di sekitar kita, sehingga nanti kita bisa berinovasi, menghasilkan karya yang besar yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut dan lengkap mengenai inovasi ini, dapat meninggalkan komentar di kolom komentar kita di podcast. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Bertemu lagi dengan kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.